Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mandragon TV, bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan juga Kang Wiwit Firmansyah ya, tentunya di program Open BO ya, yang hanya ada di channel Mandragon TV ya. Nah, kita akan membahas masalah-masalah tentang percintaan nih, karena kita berada di Dunkin Donat ya, bersama narasumber yang, jadi Kang Widi ini seperti biasa, saya akan ceritakan siapa dia dulu Mandragon TV bosan. Mungkin kan, tapi kan ada juga subscriber yang baru ya, yang tidak tahu siapa Kang Widi. Jadi Kang Widi ini adalah seorang konsultan dan praktisi dari perilaku manusia ya, atau bahasa keren nama konsultan human behaviors. Kayak Gralogon tinggal dia. Nah, hari ini kita ada di episode 2 ya, Open BO bersama Dunkin Donat nih. Kang Wid, kan kita akan membahas, karena kita berada di Dunkin Donat ya, kita akan membahas lagi masalah perbucinan ya, percintaan ya, yang terjadi di kalangan anak muda dan juga kalangan orang dewasa pun terjadi ya. Ya. Nah, ini adalah masalah posesif. Posesif. Nah, karena memang dari orang yang pacaran atau berhubungan gitu, dari suami istri itu pun terkadang masih ada nih posesif ini. Nah, bagaimana nih Kang Wid caranya, atau sebelum bagaimana caranya nih, sebetulnya posesif itu apa sih sebenarnya? Dan bagaimana cara menghadapi pasangan yang posesif? Posesif itu sebenarnya dari bahasa serapan bahasa Inggris ya. Jadi kata poses artinya memiliki. Poses itu memiliki. Nah, jadi kalau poses itu bisa juga kerasukan artinya. Jadi ada dua makna di dalam bahasa Inggris. Kalau posesif itu artinya kepemilikan atau dimiliki oleh orang lain. Karena kerasukan itu kan berarti badan kita dimiliki oleh orang lain. Betul. Tanda kutip ya. Nah, jadi ketika kita, karena itu punya dua makna yang mirip ya, kepemilikan, poses, dengan poses dan arti kata kerasukan. Makanya orang-orang yang posesif biasanya kayak yang kerasukan gitu kan, ketika dia mengekspresikan posesifnya itu nggak ada alasan, nggak ada angin, tiba-tiba marah, tiba-tiba ini. Dan posesif itu kalau saya katakan sebenarnya adalah salah satu hal yang berat untuk ada dalam sebuah relationship. Berat untuk ada di relasi. Karena begitu ada sifat posesif dalam kata yang berlebihan, itu akan membuat si relationship jadi nggak sehat. Sangat tidak sehat. Kenapa? Karena yang posesif akan membatasi yang diposesifin, gitu kan? Otomatis kan seperti itu udah sifat natural banget, ya. Emang seperti hukum alamnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang posesif sebetulnya saya berani mengatakan belum layak untuk bisa menjalin sebuah hubungan. Karena dia tidak, satu, yang membuat kalau saya mengatakan bahwa orang yang posesif itu belum layak untuk punya hubungan adalah orang posesif itu kan diikutin salah, nggak diikutin salah. Enggak? Serba salah ya? Emang serba salah jadinya. Jadi orang-orang sok lihat, orang-orang yang diposesifin pasti nggak akan kuat. Ya kan? Kenapa? Orang posesif itu gini. Contoh orang marah lah kan. Akang kalau lagi marah, kira-kira kalau saya marah nih, terus kemauan saya diturutin sama Akang, emang marah saya langsung reda gitu? Ya enggak juga sih. Malah ngomel terus kan? Iya. Nggak diikutin, pasti lebih bahaya deh. Ya, maka dari itu orang posesif itu sama ketika keadaan hormonal dalam badan tubuhnya sama kayak orang marah, ya kan? Artinya ketika keinginan dipenuhinya pun tidak akan membuat si posesif jadi mereda. Pertanyaannya adalah gini, apa yang saya lakukan ketika saya terjebak atau saya sudah mendapatkan pasangan tapi pasangan saya posesif? Ya. Nah, pilihannya cuma dua kan. Kalau nggak tinggalkan, pergi. Kita kene sebenarnya. Iya, karena ini bahaya banget kan. Posesif itu bahaya banget. Karena begini, bedanya posesif dengan memiliki adalah kalau memiliki itu, misalnya gini, saya memiliki minuman ini, ada landasan hukumnya. Artinya gini, ini saya beli, saya beli, saya tahu ini punya saya tahu batasnya seperti apa. Jadi kalau ada orang yang melanggar batas itu, maka saya punya hak untuk melindungi ini. Iya, betul. Ada transaksionalnya, ada definisinya. Saya menikah, berarti kan dibungkus dengan hak dan kewajiban dong. Ya kan, diikat dengan norma agama, norma sosial, norma hukum, gitu, bahkan norma alam semesta, gitu kan. Artinya, kalau saya misalkan, kalau yang namanya istri itu misalkan tidak boleh pergi dengan laki-laki lain, nah, itu adalah sudah diikuti dengan norma. Dan kalau itu terjadi, maka saya punya hak untuk melarang. Nggak boleh kamu pergi dengan, kenapa? Itu sudah termaktub dalam aturan-aturan tadi, norma hukum, norma agama, gitu kan, norma sosial, gitu kan. Nah, itu tidak dikatakan posesif. Oke. Ya kan?
Karena memang sesuai dengan peraturannya, bukan peraturan atau sesuai dengan yang ada gitu, ketentuan yang ada. Ketentuan yang ada, karena itu memang sudah ada transaksionalnya. Contohnya misalkan sang suami nggak mau istrinya penampilan terbuka, itu adalah bukan posesif. Bukan posesif. Karena memang sudah ada aturannya. Aturan agama kalau dia muslim misalkan ya, aturan sosial gitu kan, bahkan aturan hukum. Kenapa? Karena istri harus menuruti suami selama keinginannya itu adalah memang ada landasannya. Betul. Nah, tapi yang posesif itu adalah ketika dia menginginkan sesuatu yang nggak ada landasannya. Contoh misalkan dari di pernikahan ada nggak tuh dari pernikahan? Banyak banget kan, banyak banget. Contoh misalkan kemana-mana Sherlock. Tapi kan itu memang suami punya hak untuk mengetahui bahwa istrinya kemana. Misalkan. Betul. Tapi kan cukup dengan percaya sama istrinya kan? Berarti kalau misalnya si suaminya nggak percaya sama Sherlock di mana? Berarti ada suatu hal yang melampaui itu. Saya tanya, si istri boleh nolak nggak? Boleh dong. Boleh, karena dia udah bilang kan. Masalah kamu gini. Percaya dengan fakta itu dua hal yang berbeda kan? Fakta itu hal. Tidak semua hal yang saya katakan fakta itu dipercaya. Ya betul. Bahkan ada hal-hal yang bukan fakta tapi dipercaya. Apa misalkan? Ketika saya pernah ditanya nih, pulang tanya, kamu dari mana? Habis rapat, gitu kan? Oh mau cuma rapat gini, ya gini. Kamu nanya, saya jawab. Masalah kamu percaya atau tidak percaya itu urusan kamu. Walaupun itu isi saya loh. Itu urusan kamu. Kenapa? Karena kamu dan ini sudah saya jawab. Karena bukan kewajiban saya untuk membuat kamu percaya. Tapi kewajiban saya adalah menjawab pertanyaan kamu. Kamu mau percaya atau tidak itu urusan kamu. Ngerti nggak kan? Nah kalau proses itu dinaikin levelnya. Proses itu gini. Misalkan, oh dari mana? Dari sini. Oh mana buktiin kamu gini. Sherlock lah, selfie lah. Bahkan ada gara-gara itu layang-layang pegatnya. si istri itu minta suami itu selfie dengan benda-benda random. Selfie pegang garpu. Yang knalpot. Serius kan? Ini fakta kejadian. Nah itu namanya udah masuk ke level posesif. Karena posesif itu didorong oleh rasa takut kehilangan, takut tergantikan, dan ekspresinya dengan cara yang berlebihan tanpa landasan seperti yang tadi, landasan hukum, landasan syariat, gitu kan. Ya kalau kayak gini kan, kalau misalnya, coba kamu tunjukkan kamu lagi di mana misalnya, aku lagi di sini, tapi saya tuh lihat dia tuh nggak di situ. Nah itu udah lain lagi, itu pembuktian kan, bukan posesif, ini pembuktian. Kamu ngomongnya misalkan ada di di Dunkin, tapi ternyata kamu adanya di mana? Kan beda lagi kan, gitu. Jadi kembali lagi di sini masalah positif adalah masalah dia diikat oleh alasan yang rasional atau tidak, gitu. Nah kebanyakan orang posesif itu adalah justru tidak rasional, tapi irasional, gitu kan. Nah biasanya orang jadi posesif karena dia banyak menerima informasi yang sifatnya sampah. Maksudnya mohon maaf ya dengan tidak mengasih hormat saya pada sinias pembuat film. Kan cinta di Hollywood itu beda kan dengan cinta yang sebenarnya. Maksudnya di Hollywood itu di film mungkin ya. Atau saya nanya, Kang ada cinta yang tidak bersyarat atau ada nggak? Cinta yang tidak bersyarat ada. Yakin ada. Contoh sebutkan cinta yang tidak bersyarat apa? Cinta ibu sama anaknya bersyarat nggak? Bersyarat. Karena gini kan, contohnya Akang kan punya anak. Soalnya kalau anak Akang bandel, Akang kesel. Berarti kalau cinta itu cinta Akang bersyarat dong. Kira-kira kalau Akang nyuruh anak Akang nggak nurut, Akang kesel dong. Nah berarti cinta Akang bersyarat. Seorang ibu segimanapun baiknya ada sama anak itu, ketika anak itu nggak nurut sama ibunya, pasti kesel kan? Itu tanda cinta kamu tuh bersyarat. Tapi apakah dengan kesal itu cintanya bakal hilang kan Enggak, tapi bersyarat kan? Karena gini, jangankan manusia, Allah saja setelah Rahman dan Rahim ada Malik Yaumiddin. Artinya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi semaha pengasih dan penyayang Allah tetap Allah itu maha raja di hari akhir. Semua yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Kan itu levelnya Allah loh. Nah, jadi jangan percaya dengan sebuah ungkapan bahwa tidak cinta yang besar. Semua cinta itu bersyarat. Nah, oleh karena itu, ketika yang namanya posesif tadi muncul, ada karena ada rasa ketidaknyamanan seseorang dikarenakan adanya
apa tuh, rasa tidak percaya. Karena saya tidak percaya. Nah, tidak percaya pada siapa? Bukan pada pasangannya, tapi pada dirinya sendiri yang insecure. Gitu kan. Nah, kenapa tadi saya bahas mengenai cinta bersyarat atau tidak bersyarat? Karena ketika kita mempercayai seorang, itu ada transaksional yang diberikan. Saya hanya akan percaya pada Kang Rian kalau Kang Rian pun percaya pada saya. Oke. Dan ingat Kang, kepercayaan itu diberikan, bukan dibuktikan. Percayaan itu diberikan bukan dibuktikan. Kalau saya nih setiap hari melakukan apa yang saya katakan. Kalau saya bilang, saya mau orangnya tepat janji, benar saya tepat janji. Maka saya tidak dikatakan dapat dipercaya, tapi itu menunjukkan bahwa saya dapat diandalkan. Terus orang yang dapat dipercaya itu seperti apa? Yang kita berikan kepercayaan pada dia. Caranya? Contoh gini, Akang pasti kenal dong seseorang. Kenal seseorang. Seorang yang udah tahu dia tuh kalau tiap jadi jam 4, datang jam 5. Gitu. Tapi nggak percaya kalau dia bilang, datang jam 4, OTW. Oh tumbuhan weh gitu. Saya akan percaya sama orang itu kan. Betul. Itu menurutnya bahwasanya kalau percaya itu tidak selamanya dia itu melakukan apa yang dia katakan. Oke. Ya kan? Oke. Nah, maka dari itu kalau kita ingin tidak posesif, maka kita mulai perlu memberikan kepercayaan. Nah, kita baru bisa memberikan kepercayaan kalau kita sendiri itu sudah tenang. Makanya saran bagi orang-orang yang posesif, Anda perlu menenangkan diri Anda sendiri. Perlu menenangkan diri sendiri. Oke. Itu semakin menarik ya pembicaraan mengenai posesif. Tapi sebelum dilanjut ya Kang, dimakan dulu Kang ya. Ternyata ada minuman dingin juga ya di dalamnya. Iya, nggak cuma kopi tapi ada juga minuman dingin, ada juga donat, ada juga apa itu teh? Sandwich ya, banyak lah pokoknya main ya. Nah, untuk Lur Mang Dragon, karena kita nih bekerja sama dengan Dunkin Donat ya, kita ngasih promo spesial ya untuk Lur Mang Dragon TV. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali ya. Caranya hanya dengan men-screenshot keyword yang nanti akan ada diselipkan di video OpenBO ya. Nah, keywordnya itu kalau misalkan Lur Mang Dragon TV memberikan screenshotannya, yang harga Dunkin Donat selusinnya itu asalnya 113.000, dengan menunjukkan keyword yang ada di Mang Dragon TV, nanti Lur Mang Dragon TV akan mendapatkan harga spesial ya, yaitu 99.000 ya. Makanya tonton dari awal sampai akhir ya video ini, nanti akan ada keywordnya supaya tidak tertinggal. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan juga aktifkan tombol loncengnya, jadi misalkan OpenBO versi Dunkin Donat itu bisa ada notifikasinya. Seperti itu Kang Wid ya. Mantap ya minumannya. Segar kan. Segar atuh. Mau cuaca ke hareudang kieu mah ya segar minuman. Oke Kang Wid, nah kita lanjut lagi ya. Masalah posesif, kalau tadi yang posesifnya itu pasangan kita kan, caranya hanya dua, tinggalkan atau pergi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kitanya yang posesif? Oke. Jadi gini, ciri utama orang itu posesif adalah dikarenakan dia kurang sibuk. Kurang sibuk. Ya, kurang menyibukkan diri dengan aktivitas yang berarti. Saking tidak berartinya dia mengekspresikan hidupnya itu untuk memposesifi orang tersebut. Ya. Jadi cara yang paling mudah seorang Kang, gimana caranya supaya saya menghilangkan posesif saya? Jadi posesif itu sebenarnya bukan hal yang negatif. Negatif kalau berlebihan. Posesif itu memang mekanisme hidup kita, karena kita menjaga apa yang sudah kita miliki lah, atau yang udah ada dalam ring satu kita. Nah, maka dari itu caranya adalah Anda tidak boleh punya satu kehidupan. Anda punya beberapa kehidupan. Anda tuh jangan berputar di masalah dengan pasangan Anda aja gitu kan. Tapi Anda harus punya pencapaian. Nah, pencapaian adalah salah satu cara untuk menetralisir posesivitas. Yang kedua adalah Anda perlu mainnya harus jauh. Ya. Terus main kurang gini. Ketika kita hanya beruang lingkupnya hanya seputaran circle-nya sama itu aja, maka kecenderungan positif akan lebih makin banyak. Kang Rian pasti pernah ngalamin satu masa di mana ketika satu kelompok sama seseorang, tiba-tiba ketika ada orang baru dia main sama orang itu karena kasar ada. Benar. Nah, itu bagian di proses itu cikal bakal proses itu di situ. Nah, kebayang nggak kalau akan punya temennya banyak? Ada nggak sahabat ini, berarti kalau dia ya udah misalnya gini kan. Jadi Anda akan belajar bahwa berbagi itu kayak gini, level batasnya seperti ini. Makanya saya sarankan kepada Lur Mang Dragon kalau punya anak tuh jangan kasih les privat. Jangan kasih les. Iya, karena les privat salah satu yang membuat dia merasa eksklusif, sehingga dia merasa bahwa jadi ruang lingkupnya sempit gitu loh. Ya kan, kalau bisa mah ya udah bimbel kayak gitu kan, yang satu ruangan tuh berapa orang. Jadi biar kalau bisa bimbelnya jangan gini. Dulu tuh saya pernah ada satu bimbel, nggak akan sebutin salah satu bimbel itu.
Dia tuh eksklusif, hanya untuk SMA ini aja. Saya dulu SMA 2 kan. Oke. Jadi harganya lebih mahal, tapi dalam satu kelas lah hanya SMA 2 aja. Saya pikir, ih rugi amat ya. Di sekolah ketemu ini, di sana ketemu lagi gitu kan. Itu yang buat orang jadi positif kan. Mainnya kurang jauh gitu kan. Nah, tambah lagi variabel orang-orangnya atau keberaneka-ragaman orangnya kurang banyak gitu. Sehingga jadi terkumpul di satu itu aja. Bisa ras, misalkan bisa agama, bisa suku gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita banyak variasinya, maka Anda akan lebih sedikit. Kalau Anda mulai tersentuh dengan heterogenisme, keberaneka-ragaman, itu akan membuat Anda mulai sedikit demi sedikit belajar merelakan. Gitu. Jadi kalau Anda positif, berarti satu, Anda kurang sibuk, ya. Dua, kurang pencapaian. Yang ketiga, mainnya kurang jauh. Temannya kurang banyak. Gitu loh. Nah, kalau itu mah berarti kan sama seperti pembahasan yang waktu cemburu itu. Betul. Karena berarti posesif, mirip, tapi beda. Beda dalam eksekusinya. Jadi lompatan terjauh dari salah satu turunan dari cemburu itu adalah posesif. Oh, salah satu turunan cemburu. Ya kan bilang tadi kemarin kan cemburu yang sehat itu ketika cemburunya hanya berubah sifat. Sikap. Tapi tidak berubah sifat. Nah, cemburu yang berubah sifat itu posesif. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, Bang Dragon, mau laki mau perempuan, lakukan 4 ini ketika Anda posesif. Gitu ya. Terus kalau misalkan nih, kan kadang posesif itu bisa terjadi karena kita sudah misalkan pasangan kita tuh melakukan hal yang kita tidak suka atau berbohong kepada kita nih. Terus itu teh bisa kadang bisa menjadi alasan bahwa orang posesif karena Anda ibarat mah sudah codeka lah. Codeka gitu. Sudah merusak kepercayaan saya gitu. Makanya saya posesif. Baik. Sebetulnya kan kalau tadi percaya itu bukan ada di orang lain kan. Kepercayaan itu ada yang kita punya, kita kasih orang itu. Kalau Akang, ini mah saran ya. Kalau Akang udah nggak percaya sama orang, udah nggak mau ngasih lagi kepercayaan, ngapain diterusin? Daripada ngerusak dua-duanya kan? Iya. Siapa sih orang yang suka dimata-matain terus? Betul. Ya kan, dikata-katain terus, diposesifin terus, nggak akan yang suka. Dan itu tidak akan jadi hubungan yang sehat. Malah jadi lebih baik ya udah, 2 pilihannya. Kalau nggak tinggalkan pergi. Ya. Kenapa? Karena baik lagi kalau saya udah nggak bisa percaya lagi sama kamu, ya udah, terus ngapain ada hubungan? Iya. Ya kan? Kan kepercayaan itu kamu berikan. Kalau kamu udah nggak bisa kasih memberikan kepercayaan itu, ya sudah. Kalau nggak ada kepercayaan, mau seperti apa hubungan? Betul. Gitu. Awet rajet kan nanti. Ya, bahkan lebih parah awet rajet, lebih ke rajet. Rajet hubungannya. Awetnya enggak gitu kan. Jadi memang ulahnya posesifnya. Sebetulnya sih positifnya yang membuat yang parah itu karena berlebihan ya. Gitu. Jadi merubah sifat dan karakter perilaku itu yang membuat parah. Nah, jadi itu ya dulu Dragon TV. Kalau misalkan dulu Dragon TV punya pasangan yang posesif tanpa dilandasi dengan dasar, lebih baik tinggalkan atau pergi. Karena berubah pun susah kan, sangat susah sekali karena lagi nih kan. Kalau Akang berubah karena pasangan, orang lain itu akan bertahan lama. Berubah karena orang lain nggak akan bertahan lama. Kalau Akang ngerokok misalkan ya, terus gara-gara pacar akan berhenti ngerokok. Kalau pacarnya nggak ada, ngerokok. Iya. Iya. Terus saya nggak punya pacar. Iya makanya. Jadi saya ngerokok. Nggak punya pacar, saya Ya itu saja mungkin Kang Wid untuk episode kita mengenai posesif ya. Seperti biasa Kang Wid di akhir ada jampe-jampe harupat. Ya untuk dulu Mang Dragon tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan saya ingatkan. Saregi kedojeng harti, sarek kerjaan pikiran, main praksing hati-hati, mun sedikit salah singkir. Oke itu ya. Terima kasih untuk dulu Mang Dragon TV yang setia menonton Mang Dragon TV dari awal sampai akhir dan menonton Open BO ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dulu Mang Dragon TV mendapatkan keyword untuk mendapat promo di Dunkin Donat ya. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.